pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapi itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu, apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagih uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Setiap minggu itu gue sering hitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Ini apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Ini nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak ya kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu. Uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu, jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat ke Dufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya tapi buat nombokin tuh uang kas. Kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih, Min, ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede, tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit. Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Sekarang kan udah mulai tatap muka nih, dan gue sempet lihat kemarin ada satu video yang FVP di gue, Get Ready With Me ke sekolah tatap muka untuk pertama kalinya, dan dia pakai alis, pakai blush on, dan juga lipstick. Enggak, gue nggak akan komentarin kenapa ya anak pelajar sekarang tuh ke sekolah pakai lipstick. Enggak, gue nggak akan komentarin itu karena gue juga pernah pada masanya. Jadi gue sekarang akan cerita versi gue nih waktu gue dulu SMA. Jadi gue udah pernah cerita waktu gue pertama kali pakai lip tint ke sekolah itu waktu kelas 11 SMA. Nah di cerita itu kan gue bilang ya kalau gue udah sempat terciduk oleh beberapa guru, kayak beberapa guru yang udah notice kalau gue tuh pakai sesuatu di bibir gue, dan udah pernah juga ditanya langsung, kamu pakai lipstick ya? Dan sudah jelas waktu gue dituduh seperti itu gue mengelak, gue bilang enggak bu, saya nggak pakai lipstick. Ya karena gue pakainya lip tint dong, bener dong, gue nggak bohong. Nah setelah itu gue juga ngerasa kayak lip tint itu terlalu merah untuk bibir gue yang pinggirannya hitam, jadi kayak jelek lah hasilnya. Akhirnya gue memikirkan ide lain untuk membuat bibir gue tuh bisa lebih ada warnanya tapi nggak ketahuan sama guru-guru. Nah gue berpikir untuk menggunakan pewarna bibir yang warnanya nude kayak warna bibir asli. Cuma pada saat itu gue nggak tahu kalau lip tint itu mengeluarkan warna nude yang kayak soft gitu. Gue taunya tuh lip tint warnanya kayak merah, pink atau pink tua kayak gitu. Jadi gue belinya apa? Gue belinya lipstick guys. Enggak, dia bukan lipstick tapi gue belinya lip matte La Tulip nomor 09. Itu udah nggak dijual lagi, padahal itu warnanya bagus banget buat base ombre guys. Dia tuh kalau dipakai banyak warnanya agak coklat, tapi kalau dipakai dikit aja nih terus diratain pakai tangan itu warnanya kayak soft banget, kayak bahkan sebenarnya tuh nggak kelihatan kalau lo pakai sesuatu di bibir lo karena kayak warna bibir asli. Cuma gue nggak tahu kenapa nih guru-guru di sekolah gue kagak bisa ditipu. Ada aja yang enggak kalau gue tuh pakai sesuatu di bibir. Nah gue pakai si lip matte itu ke sekolah itu kelas 11 semester 2. Jadi udah mau OTW kelas 12. Cuma emang namanya manusia kayak kurang puas. Sebenarnya gue nggak akan ketahuan kalau misalnya gue cuma pakai si lip matte itu. Tapi gue nggak cuma pakai lip matte itu ke sekolah, gue pakein lip tint di tengahnya dikit, jadi kayak ombre gitu. Emang tolol gitu. Jadi akhirnya ketahuan lah sama guru. Ketahuannya gimana? Jadi gini, jadi pas awal pagi-pagi dia habis sholat duha, karena kan gue mani, gue sekolah di mani. Terus sholat duha, kelar sholat duha, gue biasanya tuh ke kantin. Cuma pada saat itu ada guru BK yang jagain kantin, jadi semua murid nih nggak boleh ke kantin, langsung harus masuk ke kelas. Gue nggak tahu pada saat itu lagi ada kunjungan siapa gitu, jadi nggak boleh berkeliaran deh, pokoknya harus langsung masuk kelas. Gue tuh aus banget pada saat itu, jadi kayak gue beraniin sendiri ke kantin buat nanya ke si guru BK gue ini, bu kenapa ya bu kagak boleh ke kantin, saya mau beli minum gitu. Pas gue salim, gue ngomong, terus dia bukannya natap mata gue, malah ke bibir gue. Wah, dalam hati gue, wah ketahuan nih gue, baru batacap soalnya kan. Dan bener aja langsung, kamu pakai lipstick ya? Beh, dalam hati mana gue sendirian lagi di sini. Gue langsung aja jawab tuh, hah
paling banyak duit jajan gue tuh dikasih sama bapak gue 10.000, itu pun pas gue kelas 6, dan itu nggak setiap hari. Kecuali kalau sama bapak lu pada tuh setiap hari paling gue dikasih 20.000, 30.000. Apaan nih kok bapak lu dikasih duit? Ya pokoknya nggak setiap hari 10.000. Jadi kayak kadang-kadang kalau mood bapak gue bayar doang, gue dikasih 10.000. Tapi itu paling sering goceng sampai 7.000. Nah namanya anak SD kalau jajan ya udah jajan aja kan, yang penting kita dapat murah terus banyak juga, kayak nggak mikir yang kemana-mana mau jorok mau kagak, ayam tiren juga bodo amat. Tapi gara-gara nih kejadian ini nih dalam hidup gue jadi pemilih buat makanan. Gue jadi kayak ngelihat makanan sebelum beli tuh pasti gue ngeliat dulu tempatnya kotor atau enggak, mas-masnya gimana, kayak bener-bener pemilih banget. Jadi waktu SD di depan SD gue tuh ada jualan bakso. Nah baksonya tuh murah, satu bakso itu 1.000 gitu, dan itu paling murah di tempat-tempat lain. Cuma di situ gue berpikir kayak sempat ada desas-desus kayak ini dagingnya daging apaan, daging tikus, daging apaan, tapi kayak bodo amat, yang penting murah dan enak gitu. Sampai dimana suatu hari gue seperti biasa nih beli bakso goceng gitu kan 5.000, istirahat makan, terus gue lagi ngunyah baksonya, tiba-tiba kok ada yang aneh nih di mulut gue. Terus gue tarik keluar, lu tau apaan? Itu kuku kaki. Lu bayangin kuku kaki di mulut gue agak tahu itu kaki siapa, kuku kaki siapa, abis sih ya pokoknya itu kan curug banget ya. Itu adalah bakso terakhir. Lu bayangin gue udah abis bakso terakhir ada kuku kaki orang, dan gue yakin itu kuku kaki orang dewasa karena itu lumayan gede. Ya Allah banget, sampai sekarang mana bakso adalah makanan favorit gue. Gue sempet tuh kagak mau makan bakso lagi di tempat mana-mana beberapa minggu apa bulan nih, nggak tahu, pokoknya cukup lama tuh gue nggak makan bakso gara-gara tuh kejadian. Setelah kejadian itu gue benar-benar tiap hari itu gue bawa bekal. Gue benar-benar takut untuk beli apa-apaan karena ya Allah gue masih enak banget ngebayangin itu.